Kembali lagi di antologi. Aku harus kenceng itu nggak sih ngomongnya? Eh, Kenapa antologi? Karena ternyata pas kemarin dipikir-pikir ternyata judulnya bagus juga guys. Antologi yang artinya kumpulan eh, kumpul kumpulan karya yang disumbang oleh banyak penulis. Kira-kira gitulah. Ya, nah tapi karena antang jadi antologi. Dan ketika aku search antologi di KBBI nggak ada, jadi ya bagus lah. Itu bisa IP itu. Oke, ini minggu kedua, which means 16 sampai 20 Januari. Terhitungnya ya dari Senin sampai Jumat. Itu sebenarnya minggu ini cukup seru ya, cukup banyak gitu kegiatannya, jadi kayak produktif lah. Senin Senin itu ada yang datang. Siapa yang datang itu ya? Tracy kali ya. Senin itu aku bikin acting. Jadi ada presentasi soal sejarah teater dari tahun 60 sampai tahun 2000 sih sebenarnya. Ya. Nah, aku dapat tahun 60-an gitu. Gimana ya? Dulu kalau aku sih ngelihat orang-orang teater itu kayak idealis ya. Ya lebih ke banyak orang sih ya. Banyak orang dulu itu idealis. Sekarang itu lebih pragmatis gitu. Pengen itu cepet, fast pace, fast money gitu-gitu. Terus gedein lagi di ntar lupa kemarin. Nah, sekarang itu lebih pragmatis, lebih cepet. Bahkan aku yakin banyak yang dari teater itu akhirnya pindah ke digital, pindah ke film. Tapi menurutku ya, tetap bakal ada yang namanya apa ya? Karena digitalisasi itu orang itu kebagi aja. Bukan jadi oke, semua jadi online. Karena yang dicari itu experience-nya ya kan. Ya kan dia. Ya. Ada orang yang emang suka nontonnya teater yang live. Aku mau realistis, ada orang jatuh lompat dari lantai. Hai Bi, aku lagi bikin konten. Kamu nyuruh dia aja lagi. Ya nggak apa-apa. Iya sih. Tapi saya jangan telepon karena lagi take. Ya udah. Banyak diganggu dari tadi. Terus presentasi. Nah itu sebenarnya awalnya riset sebelum akhirnya masuk ke physical theater. Physical theater itu apa? Kita tunggu minggu-minggu ke depan. Ditutup dengan professional development. Kemarin itu aku ada video yang hari-hari ini ngapain, hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, tapi aku nggak mention professional development itu apa karena ya aku sendiri masih blur ini ngapain. Tapi ternyata professional development yang tahun ini itu mengajak siswa-siswa ini, murid-murid untuk bisa bikin CV yang kemudian CV-nya itu bisa dijual ketika audisi. Jadi di sini memang habitnya bawa CV apa saja yang kita sudah lakukan, experience kita, pengalaman, mungkin pendidikan, ada education acting background dan segala macam. Itu dibawa, dikasih ke casting directornya, terus udah deh kita audisi. Nah ada mungkin beberapa casting director yang pengen memang ngecek gitu, ini beneran bisa nggak nih? Kamu tulis di sini kamu bisa beatbox misalkan, coba beatbox, langsung beatbox. Oh bisa, oke gitu. Udah pulangnya ya masak makan. Selasa itu kita belajar accent British. Sumpah ini accent British itu susah banget guys, apalagi kayak wong Jawa kayak aku gini ya. Itu setelah dianalisa oleh
voice coach ku itu bahasa Indonesia atau mungkin Jawa specifically itu sangat banyak menggunakan rahang untuk menyupport kita punya kalimat, menyupport kita punya dialek gitu. Sedangkan RP atau yang biasa diketahui orang sebagai received pronunciations itu yang basically British, yang mungkin udah pada nonton British movies itu ya begitu. The lower class. The castle staff were members of the lower class. Good. Now we're going to get rid of our R's. The castle Were. The castle staff were members of the lower class. Nggak ada sama sekali penggunaan rahang. Semua itu eloquence apa namanya? Eloquence. Ya kan? Itu maksudnya itu. Jadi memang ada upper class banget gitu. Jadi harus dikatakan sangat effortless, elegan. Nah, yang menarik sebenarnya aku tuh belajar sejarahnya juga sih dari RP. Kenapa British family, royal family itu bikin this specific accent supaya memisahkan yang namanya orang-orang yang kurang berpendidikan dan orang-orang yang kita punya manner, kita punya kelas di sini gitu. Itu sih yang menarik. Terus movement. Yeah. Seperti minggu lalu yang saya katakan, saya belajar tari Bali pemirsa dengan orang Singapura. Belajar tari Bali dengan orang Singapura itu kayak belajar apa analoginya? Belajar masakan Itali dari chef. Belajar bikin sushi dari Jamie Oliver atau Gordon Ramsay gitu. Belajar bikin sushi dari Jamie Oliver atau Gordon Ramsay. Exactly. Itu kayak bisa jago, cuma kayak ada rasa nggak native-nya gitu ya kan, kayak nggak authenticity-nya itu loh. Ya begitulah. Sebenarnya aku sih nggak merasa gimana ya, nggak merasa anjing aku orang Indonesia terus kayak nggak bisa tari Bali. Aku sendiri sih ini inputnya. Aku sendiri sih nggak merasa kayak minder gitu, karena ya aku sendiri orang Jawa, aku belajarnya tari Bali. Mungkin aku akan sangat-sangat minder kalau misalkan yang dipelajari ternyata itu tari Jawa gitu. Aku akan sangat minder gitu. Tapi tetaplah ada rasa kayak ini orang bukan orang Indonesia loh, bukan orang Bali loh gitu. Tapi yaudah oke lah. Rabu itu banyak free-nya karena kelasku tuh sebenarnya cuma satu yang di voice. Jadi dipakai buat masak, dipakai buat nge-gym, dipakai buat latihan-latihan. Jadi ada mana ya? Tolong dong folder. Thanks. Ini kelihatan enggak? Nah, ini agak mirror ya. Jadi ya, ini marking consonants. Jadi ditanda-tandain mempelajari monolog supaya nanti pas tes monolog British accent-nya itu bisa mantap gitu. Jadi harus latihan. Kamis itu busiest day. Ya, jadi kayak belajar acting lagi. Nah, sekarang belajar devising theater kan. Tapi belum masuk physical. Physicalnya itu mungkin masih minggu depan lagi. Jadi buat yang nggak tahu devising theater itu apa, jadi devising theater itu memodifikasi teater yang biasa dilihat. Nah, di sini kita disuruh sharing hal apa yang bikin kita seneng dan hal apa yang bikin kita sedih. Habis gitu kita cari titik temunya, common ground-nya. Dari situ kita bikin teaternya. Mau play apa, naskah apa. And my family when I was in Korea. So you are happy when you are in Korea, not happy when Well, I'm here happy too. I'm happy here too. But there's when I look back at it sometimes. nostalgia.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi contoh, kita mau bikin Romeo and Juliet, oke? Itu point of departure-nya. Itu istilahnya itu point of departure. Kita mau bikin Romeo and Juliet, tapi di masa sekarang. Jadi dulu mungkin kalau cerita Romeo and Juliet itu kan perbedaan, dua keluarga yang sedang berantem gitu ya kan. Nah, terus Romeo dan Juliet ini jatuh cinta, mereka endingnya bunuh diri. Nah, tapi kalau kita mau devising theater, itu bisa aja Romeo dan Juliet ini dibikin jadi masa sekarang, terus mereka ternyata anak SMA, dan mereka itu nggak disetujui bukan karena keluarganya berantem, tapi karena beda ras. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa masukin unsur-unsur yang relatable di masa sekarang dengan naskah-naskah yang sudah lampau, misalkan seperti itu. Atau misalkan Romeo and Juliet endingnya bukan set ending gitu, bukan yang minum ramuan terus habis itu meninggoy, ya kan? Jadi endingnya bisa jadi kayak ternyata mereka nikah lah, atau mereka ternyata kawin lari lah, ya jadi bebas gitu. Tutup lagi dengan movement yang itu Kamis tuh salah satu hari tercapek ya kan dia kayak itu Kamis ya, Jumat juga aku udah lemes sih. Jumat aku juga udah lemes karena Kamisnya itu literally movement tuh ngangkat orang. Harusnya ini ada footage-nya ini. Kalau misalkan ada footage-nya ini pasti langsung kepotong sama footage. Kamis kita nggak ketemu. Itu nggak ketemu ya. Nggak ada. Terus itu literally kayak bayangin kayak Chinese opera gitu. Jadi ada aku, ada orang yang di atas naik meja, dan di sisi sananya lagi kami tuh ngangkat gini, ngangkat terus terbang gitu orangnya, dan satu-satunya yang bisa ngangkat tuh cuma aku dan temanku satu itu, orang Indonesia juga by the way, dia Wilson namanya. Udah, jadi kayak semua itu kayak take turn buat diangkat gitu loh, kayak ya ampun, semua yang minta diangkat, nggak ada yang bisa ngangkat. Jadi gitu. Endingnya sih tetap ditutup dengan latihan tari Bali lagi, agem kanan, agem kiri. Terus ini sih yang aku masih susah itu gerakin, nah ini loh, nah itu ya betul, itu buat yang nggak lihat itu tadi David Starling, itu harus liquid gitu loh, set itu susah banget sih, susah banget. Bahkan aku lihat YouTube loh, tapi aku itu privilege yang aku dapat. Aku bisa lihat tutorial tari Bali di YouTube guys, pakai bahasa Indonesia. Aku yakin teman-temanku gak ada yang tahu itu, ya kan? Atau mungkin kayaknya mungkin sedikit sekali sih bule yang bikin tutorial tari Bali. Nah, Jumatnya sebenarnya yang menarik ini kayaknya aku langsung hujani dengan footage briefing aja. Cuma ada beberapa sih yang aku mau highlight kayak sebenarnya itu aku tuh mager datang ke briefing ini ya. Sebenarnya ada beberapa pengumuman penting kayak misalkan overseas immersions program itu dimana nanti aku ke Jogja guys, tanggal 2 sampai 20 Juli untuk belajar dengan ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan di sana itu by the way kita bisa milih ya. Kita kan 3 minggu di sana. Art form apa yang mau kita master dalam 3 minggu itu? Jadi ada 4, ada wayang, gamelan. Wayang, gamelan, tari kayaknya. Tari Jawa kalau nggak salah. Yang satunya lagi ketoprak. Nah, aku langsung ngajak teman-temanku itu buat udah join ketoprak aja, seru. Karena banyak komedi slapstick gitu yang aku tahu. Itu kayak info-info kayak gitu itu penting. Tapi sisanya itu kayak, tau nggak sih guys, yang kayak law enforcement yang kayak jangan lupa take off your shoes, take off your ini. Tapi emang jujur ya, banyak anak-anak itu yang nggak bisa jaga kebersihan studionya. Kayak dateng asal, oh sorry punya aku ketinggalan. Jadi karena dia merasa barangnya ketinggalan,
cuma bentar doang dia nggak mau lepas sepatu, kan anjing. Catherine tuh gak lepas sepatu kalau Studio studio mana? 10.01. Emang anjing ya Trin. Jing. Nah, tapi bukan dia bersihin ya. Dia terakhir dia kalau keluar harus bersihin. Kayaknya. Kemarin waktu cek sound. Catherine. Nah, jadi itu terus habis gitu You have the Care Mentors happening, okay? Just to recap, Care Mentors is 3 meetings per semester. This is considered the first big meeting. So if you have any issues later, you can approach your Care Mentor. There will be group meetings start at the end of semester. There will be individual meetings, and then you could reach them via email as well if you need. Realize you are in big trouble. 所以各位同学哈，注意，志伟很重要哦，对不对？迟到等于没有到，很多学生到学期尾。ChatGPT to help you write your essays, okay? Our Turnitin is very powerful. It will detect your plagiarism. And there are students who actually do get caught for plagiarism. 好，你们以为会不可思议，可是这种东西是会发生。We have care mentors here for a reason. If you are unsure, check with one another. Where is your safety boundary? 如果面对问题的时候呢，不要默默的去跟老师说，问老师这个情景我们应该怎么样做，剧本这么样写，我应该。Ini juga aku mau highlight nih, penting ada. Wah, ini menarik sih. Jadi menurutku ini tuh nggak perlu, tapi apparently karena ini institusi jadi perlu. Apa itu? Consent dalam adegan. Karena kami itu kan teater. Ada beberapa adegan yang require hugging, require touching, require kissing, require butt slapping, mungkin nggak tahu. Oke, naskahnya menulis specifically seperti itu. Terus kayak dikasih contoh gitu. Dekannya itu, wakil dekannya itu bilang, ini kalimatnya, misalkan ada anak yang minta izin seperti ini. This script requires me to slap your butt. Then can I do that? Terus wakil dekannya itu nanya ke anak-anak, boleh nggak ngomong kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu-gitu. Terus next, misalkan, loh tapi this scene will look good if I touch your cheek. Why do you if I touch your cheek, misalkan kayak why do you reject me, kayak gitu-gitulah. Terus can we say this? No, teriak-teriak. Wah, orang itu kan kayak apa namanya? Membara banget kalau soal kayak gini-gini. No, nggak boleh. Terus dikasih kalimat yang boleh. Jadi kita harus minta izin apa segala macam. Aku pribadi sebenarnya aku tuh merasa nggak perlu kayak gitu-gitu. Nggak perlu dikasih tahu cara. Karena aku consciously kayak instinctively itu langsung nanya, soal ini pegang boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh ngomong ya. Kalau nggak nyaman ngomong ya gitu. Aku willing nih. Oke aku stop gitu. Tapi aku sadar mungkin ada beberapa yang memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan momen, nggak tahu, mungkin ya. Jadi tolong sadar diri Anda ya. Ini Indonesia harus itu sih. Even though itu nggak teater, oke? Itu sih. Terus bagi-bagi award. One is Lo Kian Ping. Congratulations. Ini juga menurutku toxic. Jadi ada other awards sih nggak apa-apa, tapi ada satu award tuh yang aku benci banget dan ternyata banyak orang juga yang benci, yang namanya most improvement GPA itu ya. Itu tolong ya, kayak oke.
akan sangat baik kalau misalkan memang kita itu bisa menghargai mereka yang bekerja keras. Itu nggak apa-apa deh. Selamat Anda dapat Most Improvement Award. Tapi kalau digendong, di carry, tolonglah bro, aduh. Aduh ini orang nggak bisa bahasa Indonesia ya, jadi kayak ada yang kayak dia tuh kayak misalnya IP-nya jelek banget gitu, terus habis itu throughout the semester itu kita nge-carry orang ini ya kan aku nggak bilang aku yang paling jago di kelas terus bisa nge-carry orang yang enggak, kita semua bekerja keras, tapi ada yang satu kerjanya nggak keras amat gitu, kayak yang jarang datang latihan, beda ya santai aja gitu kayaknya hidupnya. Nah gitu dia dapat Most Improvement Award, terus gitu terus dia tos sama temennya, wah yes gitu, kayak tolong sadar lah bro, aduh sadar dikit dek hey. Jadi kayak ada keselnya sih, tapi yaudahlah selamat. Terus sisanya tapi ada teman-temanku yang dapat dean's list yang memang 4 pointers, respect, itu hard workers itu bro, itu angkat topi. Tahun ini nggak dapet award apa tapi udahlah nggak peduli amat. Bukan award juga yang diincar, belum tentu yang dapat award itu jago, belum tentu yang nggak dapat award itu nggak jago, jadi tergantung masing-masing. Terus ditutup dengan syuting sama Dio. Nah, jadi kita ada kayak wawancara gitu lah. Nanti kontennya bisa dilihat di rantau_co. Ya, TikTok. Atau .co di _co Instagram. Instagram yang di TikTok .co. Jadi jangan lupa dicek. Untuk website-nya. Ya boleh ya websitenya. Bisa klik link di situ tuh. Ada di situ. Klik aja. Males banget anjing. Sudah deh. Udah hari ini Hari ini kita produktif sih sebenarnya. Nyalain Dio di FIFA. Terus nyalain LinkedIn. Oke, jangan lupa connect. Sip. Bye. Fis nggak mau bye.